Kami tak pernah mengukur seberapa tinggi gunung tersebut, karena terkadang ego yang ada di dalam tubuh bisa lebih tinggi dari gunung yang kami pijak saat ini. Belajar sabar dengan memahami arti lelah itu lebih baik dari sebuah kata penyemangat. Menyerah untuk mengakhiri itu bukan sebuah keputusan, tapi melangkah untuk mengakhiri itu yang akan menjadi tujuan kami. Senja yang perlahan tenggelam memulai perjalanan kami menuju basecamp Gunung Guntur di Desa Citiis, Kabupaten Garut. Dengan menggunakan sepeda motor, perjalanan dari Cileunyi menuju basecamp Citiis terhitung cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Di ujung barat, warna langit mulai mengalami perubahan, disertai suara serangga yang menjadi pertanda malam akan segera menepi. Melepaskan keril dan memulihkan stamina sehabis perjalanan menggunakan sepeda motor adalah tradisi wajib bagi kami sebelum memulai pendakian. Sambil menunggu datangnya azan maghrib, persiapan perbekalan dan mental kami cek kembali satu persatu untuk memastikan semua peralatan dan perbekalan tak ada yang tertinggal. Sementara yang lain sibuk dengan pengemasan barang, dua orang teman kami, Cici dan Ica, menghampiri petugas basecamp untuk mengisi buku tamu sekaligus diberikan arahan untuk trek yang akan kami lalui nantinya. Terangnya langit kini mulai berganti dengan gelapnya malam. Suara ramai yang tadinya terdengar di setiap rumah perlahan mulai menyepi. Untuk saat ini, bisa dikatakan kami sedang berada di zona abnormal. Di saat semua manusia sedang beristirahat, menikmati lelah seusai beraktivitas, tawa renyah dan sajian televisi pun menjadi penghilang lelah di setiap rumah. Beda hal dengan yang kami lakukan saat ini. Rasa rindu untuk berpetualang seketika saja mengusir ego di dalam tubuh agar tidak mengeluh karena lelah. Memaksakan kaki untuk melangkah di tengah gelapnya rimba memang bukan sebuah keinginan. Tetapi inilah pilihan ketika merindu sudah tak bisa lagi untuk dikendalikan. Malam itu di tengah langit yang tidak terlalu ceria, suara Cici langsung membuat semuanya tertunduk. Tatkala mulutnya mulai mengucapkan doa dan memanjatkan keselamatan untuk kami semua. Selesai berdoa, tepatnya pukul 6.48, kami mulai melangkah menembus gelapnya malam, membelah sunyinya belantara hutan di pendakian Gunung Guntur. Tak sampai 10 menit melangkah, gerimis langsung saja menyambut kedatangan kami. Pertanda bahwa hujan akan segera datang dan sesegera mungkin mencari tempat untuk berteduh. Sebuah gubuk kecil pun menjadi pilihan dan penolong dari guyuran hujan malam itu. Dan seakan tak ingin berlama-lama, setelah hujan sedikit mereda, irama langkah pun diatur kembali, menyusuri jalan berbatu yang sedikit menanjak lalu belok ke kanan. Berebut oksigen dengan tumbuhan mungkin sudah biasa jika melakukan pendakian pada malam hari. Dada terasa sesak disertai pusing, mungkin saja itu gejala saat oksigen yang akan kami hirup harus dibagi dua dengan makhluk Tuhan yang lain. Tapi semua itu tidak akan menyurutkan tekad kami untuk terus melangkah menuju camp area yaitu pos 3.
Keringat yang sudah membasahi tubuh pertanda perjalanan ini sudah menjauh dari titik awal keberangkatan. Suasana hening pun mulai terasa mengikuti di setiap langkah kami. Untungnya salah satu dari teman kami selalu memberikan tawa di setiap langkahnya yang membuat lelah ini sedikit berkurang. Panggil saja Jack, pelawak gondrong yang selalu memberikan semangat di setiap humornya. Ada juga Dudi yang memiliki rambut gondrong tetapi tak berniat untuk jadi pelawak. Dudi hanya ingin memanjangkan rambutnya. Katanya Dudi akan mencukur habis rambutnya jika sudah menginjakan kaki di Gunung Rinjani. Berbeda dengan Jack yang akan mencukur rambutnya jika sudah naik ke pelaminan. Semoga saja nazar keduanya cepat dikabulkan. Malam semakin larut. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 8 lebih 17 menit. Pos 1 sudah di depan mata. Selanjutnya tinggal mental, kekuatan, kebersamaan, dan doa yang akan menuntun langkah kami menuju camp area. Selepas melewati pos 1, trek yang dilalui akan semakin terjal. Tak hanya kaki yang akan terus bekerja keras, sesekali tangan pun akan ikut membantu. Di tengah perjalanan menuju pos 2, Ica yang berbadan montok mulai terlihat murung. Senyum dari wajahnya mulai menghilang. Sesekali tangannya memegangi bagian perut, seperti sedang menahan sakit di bagian tersebut. Merasa khawatir dengan keadaan Ica, langkah pun kami hentikan sejenak. Dan benar saja, asam lambung naik membuat perut sakit dan rasa mual. Lepas keril dan menyantap beberapa camilan memang ide bagus. Walaupun akhirnya untuk sampai ke tempat tujuan tidak sesuai dengan jam yang diharapkan, namun setidaknya kebersamaan kami tetap terjalin, karena tujuan yang sebenarnya adalah rumah dan keluarga. Cak, kenapa Cak? Apa yang kalian makan? Kabut mulai turun, membawa hawa dingin yang memaksa kami untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata pos 2 tidak jauh dari tempat tadi beristirahat. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 8 lebih 58 menit. Kabut yang turun sudah semakin tebal. Jarak pandang pun semakin berkurang. Rasa kantuk serta perut yang sudah keroncongan membuat kami segera beranjak meninggalkan pos 2. Tanpa rasa takut kami pun melangkah membelah kabut malam itu, melanjutkan perjalanan agar segera sampai di pos berikutnya. Dinginnya malam semakin membuat tubuh kami serasa membeku. Terus melangkah walau perlahan itu memang pilihan bagus. Memilih pijakan untuk melangkah pun itu harus, karena salah sedikit saja dalam memilih pijakan bisa fatal akibatnya. Trek berbatu sudah tak terlihat. Pepohonan yang awalnya rimbun kini sudah berganti dengan tumbuhan ilalang. Pertanda pos 3 sudah semakin dekat. Kurang lebih 25 menit berjalan dari pos 2, tepatnya pukul 9 lebih 28 menit. Akhirnya kami tiba di camp area. Registrasi ulang pun kami lakukan kembali di sini. Dan seakan tak ingin berbincang lama, tenda pun langsung kami gelar dan memilih untuk masuk ke dunia mimpi lebih awal, karena dini hari nanti
perjalanan dilanjut kembali menuju puncak. Hari berganti, alarm di semua tenda terdengar saling bersahutan, menyatukan kembali jiwa dan raga untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Semua peralatan pun disimpan di dalam tenda. Perbekalan yang kami bawa hanya secukupnya, 2 botol air mineral dan beberapa camilan akan menemani kami menuju puncak Guntur. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 4 dini hari. Langkah pun langsung diatur kembali. Dari pos 3, belok kiri lalu ke kanan, tanjakan berpasir menjadi trek selanjutnya menuju puncak. Trek menuju puncak akan lebih sulit dari sebelumnya. Banyak yang bilang kalau Guntur adalah Semerunya Jawa Barat. Setelah beberapa menit melangkah, dari ufuk timur cahaya keemasan mulai terlihat. Langit yang awalnya gelap kini mulai berganti terang. Semangat yang ada di dalam raga seakan memacu kami untuk segera sampai di puncak. Langkah cepat memang bukan ide bagus. Puncak yang terlihat dekat ternyata telah menipu kami. Dari ujung mata hanya terlihat sekitar 15 menit saja untuk sampai puncak. Namun nyatanya melebihi dari 15 menit. Dua jam perjalanan, akhirnya kami tiba di puncak 1. Menghabiskan beberapa camilan dan menikmati sedikit cahaya pagi, untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju puncak 2. Dari puncak 1 ke puncak 2 tidak menghabiskan waktu terlalu lama, hanya sekitar 30 menit kami sudah sampai di puncak 2. Untuk perjalanan menuju puncak 2 kami lebih memilih jalur tengah, karena melihat jarak tempuh yang tidak terlalu panjang. Pagi itu benar-benar beruntung. Puncak 2 telah memberikan segalanya. Pemandangan yang begitu indah, hamparan tumbuhan ilalang berwarna ungu terbentang luas hingga ke puncak 3. Dan samudera awan serasa membawa kami masuk ke negeri dongeng. Inikah mimpi yang kini terwujud, tercipta dari sebuah doa dan harapan yang pernah hancur dan terpatahkan karena lelah. Hingga akhirnya Tuhan pun tersenyum dan memberikan sebuah nikmat yang tak terbatas. Cahaya mentari mulai terasa menyengat. Kami kira sudah pukul 10. Ternyata jam di tangan baru menunjukkan pukul 8 pagi. Waktunya turun dari puncak 2 segera kami lakukan. Kali ini untuk jalur turun berbeda dengan jalur naik. Pasir yang dalam pun menjadi pijakan ketika turun. Dan seakan sudah menjadi perbincangan di Gunung Guntur, dari pos 3 menuju puncak ada jalur naik, ada juga jalur turun. Banyak yang bilang naiknya berjam-jam, turunnya hanya 30-45 menit. Dengan penuh tawa, perjalanan turun pun begitu menyenangkan. Kami seperti dibawa kembali ke masa kecil, masa di mana harta tidak menjadi segalanya.
Sekitar pukul 9:45, kami sudah kembali ke camp area. Menyantap sup buah, cuanki dan gorengan setelah berperang dengan lelah memang lebih nikmat dari biasanya. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 1 siang. Waktunya kami berkemas untuk turun dan kembali pulang ke kampung halaman untuk kemudian beraktivitas kembali sebagai peran kami di dunia nyata. Puncak Guntur. Terima kasih dan salam lestari. Sampai bertemu kembali di perjalanan berikutnya.